warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Revita Gusniar dengan NIM nomor terakhir 051. Di sini saya akan menyampaikan dari sebuah matkul ilmu ekonomi dan perbankan syariah ya teman-teman. Di sini saya dari kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang judul perkembangan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Di sini ada yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme. Di sini ada dua ya teman-teman, definisi sama sejarah. Nah, apa itu definisi dari sistem ekonomi kapitalisme? Itu adalah sistem di mana faktor produksi tanah, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh sektor swasta dengan mekanisme pasar bebas sebagai pengatur utama ekonomi. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan melalui persaingan dan inovasi dengan peran pemerintah yang minimal. Yang kedua nih teman-teman, ada sejarah dari kapitalisme ekonomi. Kapitalisme di Indonesia berkembang sejak era kolonial, dimulai dengan eksploitasi sumber daya alam oleh VOC pada abad ke-17. Selama penjajahan Jepang, sistem ekonomi kapitalisme diterapkan dengan melibatkan sektor swasta. Setelah kemerdekaan juga, Indonesia mencoba membangun ekonomi mandiri melalui nasionalisasi perusahaan asing. Nah, ini ada pada era Orde Baru, kapitalis semakin berkembang dengan kebijakan ekonomi berbasis pasar. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia membuka diri terhadap ekonomi global dengan sektor swasta menjadi penggerak utama. Hingga kini, tantangan utama kapitalisme di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian di sini ada karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama ada karakteristik. Satu, hak milik pribadi. Jadi setiap individu memiliki hak untuk memiliki alat-alat produksi. Yang kedua, kebebasan ekonomi. Masyarakat bebas menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuan, ide, dan modal yang dimilikinya. Yang ketiga, mekanisme pasar. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar, yaitu keseimbangan antara pemerintahan dan penawaran. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah keterlibatan pemerintah yang rendah, di mana pemerintah memiliki peran yang kecil dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, memberikan kebebasan individu untuk berusaha menciptakan peluang ekonomi, serta mendorong persaingan yang meningkatkan efisiensi dan inovasi. Keuntungan menjadi motivasi utama dalam sistem ini adalah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, kapitalisme juga memiliki kelemahan seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, serta kesenjangan sosial yang semakin besar. Sistem ini cenderung menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki modal besar, sementara kesejahteraan masyarakat luas seringkali terabaikan. Oleh karena itu, regulasi diperlukan agar kapitalisme tetap berjalan secara adil dan berkelanjutan. Contoh dari negara yang menganut sistem kapitalisme yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, dan Arab Saudi. Terus di sini adalah sistem ekonomi sosialisme ya teman-teman. Apa nih definisi dari sistem ekonomi sosialisme? Yaitu menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi di mana negara mengatur penuh jalannya perekonomian untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Sistem ini bertujuan menghilangkan kesenjangan sosial dan memastikan kemakmuran bersama. Namun, karena pemerintah memiliki kendali penuh, sistem ini dapat menghambat kreativitas dan inisiatif individu dalam berwirausaha. Sosialisme di sini adalah berakar pada pemikiran dari Karl Marx yang mengusulkan penghapusan kepemilikan pribadi guna menciptakan masyarakat tanpa kelas. Terus selanjutnya di sini ada karakteristik nih. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah kepemilikan harta dikuasai oleh negara. Yang kedua, sistem individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah disiplin politik yang tegas dan keras. Yang keempat, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Dan yang terakhir, yang nomor 5 nih, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Di sini ada sejarah dan kelebihan kekurangan dari sistem ekonomi sosialisme. Di sini sejarahnya adalah sistem ekonomi sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme yang dianggap menciptakan ketimpangan sosial dan eksploitasi pekerja.
Karl Marx sendiri dan Friedrich Engels mengembangkan gagasan ini dalam Das Kapital dengan menekankan kepemilikan kolektif dan distribusi kekayaan oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Yang pada awalnya, sosialisme di sini menerapkan kontrol penuh oleh pemerintahan yang bernama Centralist Management, tetapi pada 1930-an berkembang menjadi sosialis pasar yang memberi ruang bagi mekanisme pasar. Perkembangan ini terjadi karena kapitalisme sering mengalami krisis ekonomi dan konflik sosial akibat ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan nih. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi sosialis sendiri adalah ada 3. Yang pertama, pemerintahan mengendalikan semua kegiatan ekonomi agar mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Yang kedua, anggota masyarakat tidak memiliki kesenjangan ekonomi yang mencolok. Yang ketiga, dan terakhir nih, pembentukan harga pasar atas barang dan jasa mudah diatur oleh pemerintah. Di sini juga ada kekurangan sistem ekonomi sosialis. Di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama juga dapat melemahkan dan mematikan inisiatif serta kreativitas individu. Yang kedua, menjadi praktik monopoli yang membuat masyarakat menjadi rugi. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan masyarakat dalam memiliki sumber-sumber daya alam yang ada. Namun, yang pernah atau yang sedang menerapkan sistem sosialis sendiri adalah di negara yang pertama Cina, yang kedua Kuba, yang terakhir adalah Korea Utara. Terus kemudian di sini ada sistem ekonomi campuran ya. Di sini ada definisi dan sejarah di mana sistem ekonomi campuran itu sendiri. Yang pertama, definisi dari sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari elemen-elemen sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam konteks sistem ekonomi campuran, terdapat campuran antara pasar bebas yang mengendalikan mekanisme pasar dan inisiatif swasta dengan intervensi pemerintah yang mengarah pada regulasi dan distribusi sumber daya. Sistem ini mencoba memanfaatkan kelebihan keduanya, yang dimana menciptakan suatu model yang diharapkan dapat menggabungkan efisiensi pasar dengan mempertimbangkan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Terus di sini ada sejarah dari sistem ekonomi campuran itu sendiri adalah sistem ekonomi campuran muncul sebagai solusi atas kelemahan kapitalisme dan sosialisme dengan menggabungkan kebebasan pasar dan intervensi pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial. Setelah depresi besar pada tahun 1930-an, banyak negara mulai menerapkan sistem ini untuk menghadiri ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas hingga kini. Sistem ekonomi menjadi pilihan utama di berbagai negara karena mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global. Kemudian di sini juga ada karakteristik dan kelebihan dan kekurangan itu sendiri. Yang karakteristik di sini adalah pemerintah dari sektor swasta memiliki peran bersama dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Mekanisme pasar tetap digunakan untuk menentukan harga dan produksi, tetapi pemerintah turut campur dalam mengatur regulasi, melindungi konsumen, serta mendistribusikan kekayaan guna mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, ada juga nih sistem ekonomi campuran juga menekankan pada kebebasan berusaha bagi individu dan perusahaan, namun tetap diimbangi dengan kebijakan sosial seperti layanan pendidikan, kesehatan yang lebih merata lagi. Fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja juga dijaga dengan regulasi pemerintah untuk memastikan hak-hak para pekerja untuk dilindungi. Negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran di sini adalah negara kita sendiri nih. Yang pertama Indonesia, yang kedua Australia, yang ketiga Kanada, yang keempat Malaysia, yang terakhir adalah Mesir. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Saya sebutkan kelebihan dulu nih. Ada terjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat mendorong investasi dan inovasi. Yang ketiga, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat. Di sini juga ada kekurangan. Yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang kedua, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan singkatan KKN. Yang ketiga, pembatasan kebebasan pihak swasta dalam aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir nomor 4 nih, birokrasi terkait dengan penguasaan sumber daya alam
oleh industri swasta tergolong rumit. Di sini juga ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip moral dan etika Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Konsep utama dari ekonomi Islam adalah mencakup larangan riba, kewajiban zakat, keadilan dalam transaksi, dan terakhir adalah distribusi kekayaan yang adil. Di sini adalah sejarah perkembangan ekonomi Islam sendiri ya teman-teman. Pada masa klasik abad ke-7 hingga ke-13, pemikiran ekonomi Islam berkembang melalui tokoh seperti Imam Abu Yusuf Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Institusi seperti Baitul Mal dalam sistem perdagangan Islam menjadi dasar ekonomi. Dan ada masa kemunduran pada abad ke-14 hingga abad ke-18. Kemunduran ekonomi Islam itu terjadi karena akibat perang, dominasi asing, dan kurangnya inovasi. Di sini juga ada masa kebangkitan pada abad ke-19 hingga sekarang nih, muncul kembali dengan modernisasi seperti pendirian bank syariah dan lembaga keuangan Islam. Di sini ada tantangan dan peluangnya. Yang pertama, tantangan ekonomi Islam itu sendiri meliputi persaingan dengan sistem ekonomi lain, globalisasi, dan yang terakhir, permasalahan kemiskinan dan korupsi. Peluangnya di sini adalah terletak pada meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi yang berlandaskan nilai moral serta pertumbuhan sistem keuangan syariah secara global. Di sini ada perjalanan ekonomi Indonesia terkini nih. Ekonomi Indonesia pada triwulan pada tahun 2024 tumbuh besar sebanyak 4,95% atau yang disebut dengan YoY, 1,5% atau singkatannya dengan KTK, dan 5-0,3% atau disebut dengan CTC, menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan keterlambatan ekonomi dunia. Pertumbuhan ini didukung oleh inflasi yang rendah pada tahun Oktober 2024 dan rasio utang yang terkendali 39,4% di Juni 2024. Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama sektor hotel, restoran, transportasi, serta makanan dan minuman. Meskipun terjadi pertumbuhan di seluruh wilayah di Indonesia nih, beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua memiliki pelambatan, namun pertumbuhan tenaga kerja tetap positif dengan bertambahnya 4,79 juta pekerja dan menurunnya angka pengangguran sebesar 390.000 orang. Di sini ada perjalanan ekonomi Indonesia terkini. Juga pemerintah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga daya beli dan daya saing ekonomi, termasuk nih insentif pajak, program kewirausahaan, hilirisasi sumber daya alam, dan serta pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus. Di sini secara keseluruhan adalah ekonomi Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan fundamental yang kuat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Di sini perkembangan ekonomi digital di Indonesia sendiri adalah memiliki potensi besar dengan berkembangan ekonomi digital yang didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet dan pesatnya pertumbuhan e-commerce. Diperkirakan ekonomi digital akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan pada 2025 dan meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan UKM hingga 80% lebih tinggi. Perubahan ekonomi digital juga berdampak pada munculnya model bisnis baru seperti e-commerce, fintech, dan platform digital dalam sektor keuangan, kebudayaan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Aplikasi pembayaran digital dan sistem pembiayaan berbasis teknologi seperti banyaknya digunakan, sementara platform e-com dan digital turis seperti Traveloka, Pergi-Pergi, dan Tiket.com mendukung industri kreatif dan pariwisata. Meskipun membawa banyak peluang perkembangan ekonomi nih, digital juga menjadi tantangan bagi pemerintah di mana membuat regulasi yang tepat, memastikan perlindungan konsumen, serta meningkatkan infrastruktur digital dan literasi teknologi. Dengan kebijakan yang adaptif, ekonomi digital dapat menjadi motor
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan Indonesia. Sudah ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak dari presentasi yang saya sampaikan di sini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.